warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama kurang lebih 5 tahun kita dapat ilmu dari kitab itu ya. Saya cuma membacakan aja. Ilmu itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Ya tentunya berdasarkan dalil-dalil itu. Kitab yang sudah khatam itu ada 67 judul. Dari situ kan kita itu bisa memahami, oh dari syahadat itu bisa diuraikan menjadi 67 macam. Mulai dari dilalah yang pertama, yang kedua fadlul tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunubi, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa yang bisa diampuni. Yang ketiga man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wa adabin. Siapa yang mengamalkan tauhid masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Hari ini yang terakhir, malam hari ini, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Nanti kalau ada judul-judul yang belum dibahas nanti diikutkan yang kitab berikutnya. Sebenarnya berikutnya itu ada banyak opsi. Salah satunya adalah Al-Firqatun Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah yang sudah disebutkan tadi. Ada 45 judul. Berarti kalau itu sudah nanti khatam 4 tahun ke depan, itu kita punya celengan 112 judul makna dari kalimat syahadat itu. Kalau itu khatam ganti lagi Syarhu Usuli Thalathah 65 judul. Ya, kapan mari ini? Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberi umur panjang yang barokah. Nah di situ. Nah sekarang ini kita membahas dalam bahasa Indonesia diterangkan keagungan dan kekuasaan Allah. Keagungan dan kekuasaan Allah itu menyangkut masalah sebutan-sebutan yang miliknya Allah. Kalau sebutan-sebutan miliknya Allah lalu dipersepsikan, dianggap sebagaimana sebutannya untuk manusia, itu tidak mengagungkan Allah. Maksudnya di situ bab itu. Tapi kalau keagungan Allah itu dimaknai dengan menurut apa yang ada di dalam lafal Quran maupun hadis, berarti orang itu mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya. Karena manusia tidak tahu apa yang disebutkan oleh Allah tentang zatnya, tentang dirinya sendiri. Kita tahunya hanya ada berita yang ada di Quran, ayat-ayat maupun di hadis. Misalkan saja saya tulis dalam HP saya ya, contoh-contoh mengenai begini. Surat 55 ayat 27. Surat Ar-Rahman ya. Nah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Itu oleh Departemen Agama diterjemahkan dan tetap kekal wajah Tuhan. Di situ dibahas wajah Tuhan. Apa Allah itu punya wajah? Nah nanti dibahas. Jangan dijawab punya atau tidak, jangan begitu dulu. Punya tapi, nah tapinya itu nanti ya. Jadi tetap
kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, Dzul Jalali wal Ikram. Yang ini nanti surat Az-Zumar surat 39 ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini nanti yang dibahas, Pak. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Tangan kanannya siapa? Allah. Tadi surat Ar-Rahman wajahnya siapa? Allah. Ini tangan kanannya. Nah, itu yang dibahas. Kemudian ada lagi yaitu surat 20 ayat 5 surat Thaha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yaitu Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih, yang bersemayam di arsy. Berdasarkan ini, kalau panjang ditanya Allah itu di mana? Jawabannya kemarin di grup Gunung Sari ada yang nge-share itu dialog dengan segala hormat saya Pak Ustadz sama Pak Kiai, membahas tentang Allah berada di arsy. Salah satu pertanyaannya, Pak Ustadz tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, ada orang mengatakan bahwa Allah itu berada di arsy. Itu gimana? Jawabannya Pak Kiai, yaitulah faham-faham yang mujassimah, menjisimkan Allah. Allah kok bisa bertempat di arsy itu loh. Ya, itu bukan arsy, itu bukan alamatnya Allah. Itu alamat palsu. Betul, coba lihat itu di grup Gunung Sari. Saya mohon maaf tidak tahu siapa yang nge-share. Ya. Terus Pak Ustadz tanya lagi, Pak Kiai, kalau Allah itu berada di arsy, lalu lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Ngerti maksudnya? Kalau lebih dahulu Allah, lalu Allah itu sebelum arsy ada bertempat di mana? Berikutnya, jangan emosi, nanti saya terangkan sama. Ya, ya. Berikutnya, Allah itu sepertiga malam itu turun. Lah kalau Allah itu sepertiga malam turun, berarti arsy-nya kosong. Ya. Panjenengan yang sudah ngaji tauhid, saya tanya sekali lagi dengan segala hormat saya Pak Ustadz, Pak Kiai, itu yang disebutkan tadi dengan berbagai argumentasinya, itu pakai akal apa pakai dalil? Akal. Kalau pakai akal, menurut manusia, kalau Allah turun ya kosong, kan begitu kan? Tapi apa boleh tentang Allah pakai itu? Dalam kitab Syarhu Usuli Tsalatsa diterangkan ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Mengerti tentang Allah, mengerti tentang Nabi, mengerti tentang agama itu pakai dalil. Pertanyaan-pertanyaan itu sama dengan pertanyaan, Pak, katanya neraka itu panas. Oh iya panas. Terus berapa derajat? Kalau ada pertanyaan berapa derajat, berarti itu pakai dalil apa pakai akal? Akal. Nah, ini yang dibahas itu di situ, Pak. Dan itu menjadi pertentangan hebat ya, di Indonesia sendiri ada perbedaan pendapat itu. Tapi saya mencoba mengajari kepada kita semuanya berdasarkan dilalah, dalil-dalil yang dikemukakan. Dan bagaimana para nabi zaman itu ya. Nanti saya terangkan sikapnya Sayyidina Umar dan juga sikapnya dan pendapatnya Imam Malik berkaitan dengan itu. Dalam kitab ini ditulis ya, pemahaman mengenai tauhidul asma wa sifat
pengertian kita dan memahami tentang ayat-ayat seperti tadi dan sifat-sifat Allah, atau Allah menyebut tentang dirinya, tangan kanan, wajah, berada di arsy, punya kursi dan sebagainya. Itu semuanya huwa al-iman bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim wal hadits shahih. Itu semuanya kita imani. Saya ulangi, kita imani sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis sahih. Min sifatillah, sifat-sifat Allah, allati wasafa biha nafsahu, yang Allah itu mensifati tentang dirinya. Jadi kalau panjenengan dan saya mungkin disifati orang lain, diberi nama orang lain. Tapi kalau Allah mensifati dirinya sendiri, zatnya sendiri, dan Allah itu memberi nama tentang zatnya dan dirinya sendiri. Au wasafa Rasulullah SAW, atau yang disifati oleh Rasulullah, ya, dalam hadis-hadisnya, alal haqiqati, menurut yang sebenarnya, min ghairi takhrif, ya, tanpa memalingkan zahir ayat dan hadis sahih. Jadi kalau min ghairi takhrif itu tidak dipalingkan dengan makna yang lain. Kursi ya kursi, tangan ya apa tadi? Tangan, wajah juga apa? Wajah, berada di arsy ya berada di arsy. Min ghairi ta'til, ya, tanpa diingkari. Yang disebutkan arsy ya arsy, yang disebutkan tangan ya tangan, jangan diingkari Mas, ada di ayat tadi. Ya. Kemudian wala tamtsil, tanpa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Jangan diserupakan. Maka dengan segala hormat, dialog, pertanyaan dan jawaban tadi itu sepertinya menyerupakan antara Allah dengan siapa? Manusia. Ya. Ya. Ada lagi pembahasan orang ceramah di YouTube, saya lupa itu siapa, tahun kapan. Kalau mau dicari juga mungkin masih ada. Salah satu petikan dari ceramahnya, mudah-mudahan saya tidak salah memahami. Loh, lah kalau Allah itu punya wajah, berarti ada kumisnya. Coba. Naudzubillah min dzalik. Itu mengagungkan Allah apa bukan? Ada pandangan tentang tauhid. Tidak begitu. Surat Ar-Rahman tadi menyebutkan Allah punya wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Saya tambahi satu poin sebelum buka di kitab. Kata guru saya dulu yang sudah wafat, Pak Kiai, punya pondok pesantren yang waktu saya mondok di sana 6 tahun itu, ya. Di dunia saja, tapi dia pakai cara Jawa. Ndonyo iki le. Anak sebutan sing padha, tapi kenyataannya beda. Sebutane padha, kenyataannya beda. Napa Pak Kiai? Terus Pak Kiai ngamaringi contoh. Ana arek teko tangane iki dibeban sakmene sing kanan. Ditakoni wong-wong, tangan kananmu kena apa? Maksudnya tangan kanan? Tangan yang sebenarnya atau bukan? Ngerti nggak sampean itu? Ada anak datang tangannya diperban gini. Ditanya, tangan kananmu kena apa Mas? Maksudnya tangan kanan itu apa? Ini, bukan yang kiri. Betul Pak ya? Habis itu ada anak lagi datang. Terus orang tanya, memberitahu, anak ini tangan kanannya wali kota. Apa maksudnya? Sebutannya sama enggak? Tulisannya sama enggak? Hakikatnya? Wong di dunia saja itu ada sebutannya begitu, beda kok hakikatnya. Apalagi antara Allah dengan siapa? Makhluk. Lah kalau Allah menyebut wajah ya wajah Mas, menyebut tangan ya tangan. Terus gimana? Nanti dibahas habis ini. Nah ini tauhid itu di situ Pak, ya. Maka yang ditulis tadi dalam kitab Al-Qaulul Mufid, kitab yang berbeda lagi, ya. Itu apa? Al-imanu bi kulli ma warada fil Qur'anil Karim.
Bahwa sifat itu kita imani bima warada fil Qur'anil Karim. Apa yang disebutkan di Quran itu. Wal hadits sahih, dan apa yang disebutkan di hadis. Yang disebutkan di hadis begitu, yang disebut di Quran juga begitu. Maka itu semuanya kita imani menurut yang sebenarnya, tanpa ada berbagai penjelasan berkaitan dengan itu. Ini satu bagian. Bagian yang lain itu dijelaskan dalam kitab itu. Bagian yang terakhir, saya bacakan hadisnya dulu, nanti kemudian hadis itu diterangkan oleh Nabi pakai Quran. Tapi penulis kitab Tauhid ini yang ditulis dulu Qurannya baru hadisnya. Supaya pemahaman kita benar, maka cara menjelaskannya saya mulai dari hadis dulu. Ibnu Mas'ud menuturkan, salah seorang pendeta Yahudi datang kepada Nabi. Ja'a khabarun minal akhbar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang pendeta datang kepada Nabi, terus pendeta itu ngomong. Nanti saya tanya dulu sebelum dilanjut. Pendeta itu agamanya sama enggak dengan Nabi? Beda kan? Wis. Apa ngomongnya kepada Nabi? Monggo bahasa Indonesianya apa itu? Wahai Muhammad. Ya, namanya pendeta Yahudi, dia bukan menyebut ya Rasulullah. Ya Muhammad, wahai Muhammad, monggo. Sesungguhnya kami menjumpai dalam kitab suci kami bahwa Allah akan meletakkan langit di atas satu jari. Inna najidu anna Allah yaj'alus samawati ala isba. Muhammad, aku lo mendapati bahwa Allah itu Tuhanmu meletakkan langit di atas satu jari. Yang disebut oleh pendeta apa? Jari kan? Yang diletakkan di satu jari apa? Langit. Langit. Itu kalau pakai akal masuk nggak Pak? Nggak bisa. Gimana caranya? Di situ loh. Nanti ada penjelasan dari Nabi. Berikutnya wal aradhina ala isba. Pohon-pohon di atas satu jari. Bumi di atas satu jari. Wasyajarah ala isba, dan pohon-pohon di atas satu jari. Lanjut. Air di atas satu jari. Wal ma'a ala isba, air juga di atas satu jari. Wathara ala isba. Lanjut. Tanah di atas satu jari. Wasairil khalqi ala isba. Lanjut. Dan seluruh makhluk di atas satu jari. Fayaqulu, kemudian Allah dawuh, monggo. Maka Allah berfirman, akulah penguasa. Ya. Saya potong dulu sampai di situ. Ini pendeta ini maksudnya analisa. Itu membenarkan imannya orang Islam bahwa Allah itu meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, tanah di atas satu. Membenarkan atau niatnya merendahkan? Halo? Terserah, wong belum diterangkan, bisa juga jawabannya. Kalau jenengan baca di syarahnya itu, ini bukan bermaksud membenarkan yang sebenarnya. Tapi pendeta ini cara jawabannya ngenyek. Ngerti ngenyek Pak ya? Ada terusnya itu ngenyek sampai apa? Ngejek. Ada lagi itu. Sampai dia teriak-teriak. Iya, pikirannya pendeta masa mungkin bahwa Allah itu yaj'alus samawati ala isba, meletakkan langit di atas satu jari, wal ardina ala isba, wasyajara ala isba, bumi di atas satu jari, kemudian pohon-pohon di atas satu jari, wal ma'a ala isba, air juga begitu, wathara ala isba, tanah begitu, wasairil khalqi ala isba, dan seluruh makhluk juga di atas satu jari, dan seterusnya. Terus Allah dawuh, anal malik, aku adalah penguasa. Jenengan bisa dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi. Reaksinya Nabi bagaimana? Monggo. Tatkala mendengarnya, tertawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tampak gigi-gigi beliau. Ya. Karena membenarkan ucapan pendeta Yahudi. Saya ulangi. Fadhahikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta badat nawajiluhu tasdiqan liqaulil khabar. Maka Rasulullah tertawa mendengarkan ucapannya pendeta tadi yang bernada maksudnya menghina, tapi kemudian oleh Rasulullah diapakan? Dibenarkan.
Fadhahika, Nabi tertawa sampai nampak gigi gerahamnya. Kenapa kok mesem dan tertawa? Kalau mesem tidak kelihatan Pak ya. Tertawa saja, tertawa. Terjemahnya tertawa. Ya, ya kalau tertawanya Nabi ya tidak gini-gini Pak. Ya. Sampai kelihatan gigi geramnya. Mengapa kok tertawa? Membenarkan ucapannya pendeta. Niatnya ngenyek, menghina, tapi malah dibenarkan. Oh iya benar Mas, gitu memang gitu loh. Memang iya. Tapi ada kelanjutannya, jangan dipotong sampai di situ. Setelah Rasulullah membenarkan, fadhafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tasdiqan liqaulil khabar. Nabi tadi tertawa membenarkan ucapannya pendeta, lalu Nabi membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang penting. Apa Al-Qur'annya? Dan mereka tidak mengakukan Allah dengan pengakuan yang semestinya. Kalau disamakan, dimaknai seperti miliknya manusia, pakai akal, pakai logika, ini kena ayat ini. Ngerti maksudnya Pak? Tidak mengagungkan dengan pengagungan yang sebenarnya. Allah itu punya wajah lah. Kalau punya wajah kan ada brengosnya. Nah itu menarik kekuasaannya Allah, ditarik ke sini seperti siapa? Seperti manusia. Lah kalau Allah itu berada di arsy, kalau Allah turun berarti kan kosong. Itu kan manusia yang begitu itu. Betul Pak ya? Itu. Dalam pandangan akidah tauhid ini, berdasarkan dalil dan kisah ini, ayat itu dibaca surat Az-Zumar itu, ayat yang ke-67, untuk dipakai sebagai dilalah dalil kepada pendeta. Benar omonganmu ini. Allah meletakkan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, pohon di atas satu jari, air di atas satu jari, tanah di atas satu jari. Terus Allah dawuh kayak begitu tadi, Anal Malik, aku penguasa. Benar Mas, kira-kira begitu. Terus Nabi membaca wa ma qadarullah haqqa qadri. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengakuan yang sebenarnya. Kalau persepsimu, pendapatmu kok seperti siapa? Manusia. Tidak bisa tentang Allah disamakan dengan makhluknya. Itu sudah lama Pak yang ada di video itu kemarin itu yang diposting. Mungkin ada yang masih nyimpen kan? Ya. Nah begitu. Terus terjemahan kelanjutannya malah ditambahi pakai ayat. Lanjut. Padahal bumi seluruhnya dan genggamannya. Ya, genggamannya siapa? Nah itu kalau pakai akal, pakai ilmu, pakai teori, apa yang mungkin? Kalau pakai iman, bisa nggak Pak? Nanti tak tunjukkan pakai imannya bagaimana. Lanjut Pak, monggo. Pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ya, tangan kanannya siapa? Nah, kalau jenengan dan orang menggulung karpet bisa dilihat nggak? Bisa. Kalau Allah, di ayat yang lain itu bintang itu salah satu diciptakan oleh Allah untuk melempar apa? Setan. Khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatun lis-sama rujuman lisyayatin wa alamatan yuhtada biha. Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hikmah. Salah satunya adalah rujuman lisyayatin, untuk melempar. Lah kalau ilmunya panjenengan, ilmu saya namanya melempar, ada sasarannya enggak Pak? Ada yang melempar? Ada benda yang dipakai melempar? Ada kecepatan yang bisa dihitung? Kalau manusia kan begitu. Lah kalau Allah, nah di situ. Maka dipakai dalil ini, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Padahal bumi dan langit dalam genggamannya. Lanjut. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Allah itu diakhiri dengan Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha agung Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dalam persekutuan maksudnya jika ditarik seolah-olah sebutan-sebutan yang miliknya Allah itu seperti menyebut untuk siapa? Manusia.
Saya pernah membaca, tapi saya di ayat mana itu, ketika Sayyidina Umar bin Khattab pas ngaji. Ya. Amirul Mukminin ngaji, ada yang nunggu di sebelahnya, Pak. Begitu selesai ngaji, Amirul Mukminin, orang itu tanya. Ya orang zaman dulu kan ya, tanya, langsung ngerti maknanya. Pertanyaannya begini, ya Amirul Mukminin, ma makna tsumma stawa 'alal arsy? Apa maksudnya Allah itu bersemayam di arsy? Orang itu tanya begitu. Nah kalau jenengan dan saya ditanya kan dijawab. Umar bin Khattab marah ditanya itu. Ajudannya dipanggil. Kalau pakai bahasa sekarang, ajudan itu namanya mayor teddy. Sekarang loh Pak ya, misalkan begitu. Saya kan tidak menyamakan Umar bin Khattab dengan panggil sini. Orang yang tanya tadi dimarahi Pak. Suruh ngantarkan pulang sama ajudan. Ajudan ini antarkan pulang. Beritahu gubernurnya, dia punya rakyat salah dalam memahami agama. Tentang Allah kok ditanyakan saya. Ngerti maksud saya Pak? Apa maknanya Allah bersemayam di arsy? Yang menyebut Allah bersemayam di arsy itu Allah sendiri. Ya, yang itu tadi hadis, itu Quran surat Az-Zumar tadi. Nah, Umar bin Khattab marah. Ajudan suruh ngantarkan pulang, suruh memberitahu gubernurnya, gubernur itu punya rakyat, cara memahami agama salah. Wong tentang Allah berada di arsy kok ditanyakan gimana caranya? Ada yang mengatakan orang ini bukan hanya dimarahi, sama, ya, kira-kira, ya enggak tahu dia apa itu, ya. Banyak pelajaran yang bisa diambil kalau begitu. Oh, kalau begitu tanggung jawabnya gubernur itu diantaranya membina akidahnya masyarakat, betul nggak Pak? Iya Pak. Saya punya anggaran sekian, umat saya itu tak bina akidahnya dan ibadahnya. Jangan-jangan akidahnya keliru semuanya, tanggung jawab saya. Nah, ada nggak gubernur begitu? Ya. Itu Umar bin Khattab Pak. Nah sekarang saya tunjukkan Imam Malik, ya. Imam Malik dalam kitab yang berbeda lagi, omongannya begini penjelasannya. Su'ila al-Imam Malik an kaifiyat istiba'illahi ala arsyihi. Ya, sama dengan yang di YouTube kemarin Pak. Ya. Jadi Imam Malik ditanya muridnya dalam satu majelis begini, tentang Allah itu bersemayam di mana? Arsy. Dalam keterangan yang berbeda di luar kitab ini, orang yang tanya tadi suruh keluar, muridnya yang tanya. Ukhruj, keluar kamu. Ya. Mengapa kau disuruh keluar? Ini yang lain-lain ini sudah paham, sudah mengerti tentang makna itu. Tapi kamu mengungkapkan lagi tentang keberadaan Allah di mana? Di arsy ditanyakan. Nanti keliru semuanya, akidahnya salah semuanya nanti. Ya. Nah, lalu disuruh keluar. Lalu Imam Malik menerangkan apa? Satu, al-istiwa'u maklumun. Mas, namanya istiwa, bersemayam, itu sudah dimengerti. Kalau sampean duduk di situ begitu, ini duduk di sini caranya begitu. Tapi jangan hanya diambil ini saja. Ada 4 jawabannya Imam Malik yang harus dijadikan satu. Kalau tidak dijadikan satu nanti bisa keliru. Apa? Al-istiwa maklum. Namanya istiwa, bersemayam itu sudah dimengerti. Wal kaif, terus caranya bagaimana? Majhulun, tidak diketahui. Ada yang tahu caranya Allah bersemayam di arsy? Ulama-ulama Arab Saudi yang menjelaskan masalah begini ditanya oleh jamaah-jamaah haji dan umrah itu biasanya jawabnya begini. Saya pernah mendengar itu kalau pakai bahasa kita begini. Saya nggak pernah tahu Mas bagaimana caranya Allah bersemayam di arsy. Makanya saya nggak bisa menerangkan ke sampean. Ngerti maksudnya Pak ya? Saya ulangi, sudah 2.
Al-istiwa maklum, namanya istiwa itu sudah dimengerti. Tapi caranya bagaimana? Al-kaif majhul, tidak diketahui. Siapa yang tahu? 3 jawabannya. Al-imanu bihi wajibun. Iman bahwa Allah itu berada di situ, hukumnya apa? Wajib. Kenapa kau wajib? Saya tanya. Kenapa kau wajib? Ada di Quran. Setiap yang ada di Quran itu wajib diimani. Seperti yang saya sebutkan tadi. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk menghiasi langit, dan kami jadikan pula bintang itu untuk melempar setan. Gimana melemparnya, Pak? Majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun. Iman tentang Allah melempar setan dalam kaitannya dengan ini, iman Allah berada di arsy, iman dalam kaitannya Allah punya apa? Wajah, Allah punya tangan, hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok wajib? Ya itu tadi, ada di Quran. Lalu berikutnya as-su'alu bid'ah. As-su'alu bid'ah. Pertanyaanmu itu bid'ah, baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada. Tapi tidak satupun orang yang tanya sama Nabi. Berarti pendekatannya bukan pakai ilmu, bukan pakai akal, tapi pakai apa? Iman. Ya inilah tentang hal-hal yang berkaitan orang yang dianggap tidak mengagungkan Allah itu. Dalilnya terlalu banyak. Misalkan saja dalam penjelasannya ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Arafah pada haji wada, Nabi mengatakan ala hal ballagtu qalu na'am yarfa'u asabi'ahu ila sama'i wa yunaqqibuha. Nabi itu menjelaskan tentang, wahai para sahabat, apakah semuanya ini sudah saya terangkan? Para sahabat menjawab na'am. Terus kemudian Allah, Rasulullah menunjuk tangannya kemana? Ke atas sambil mengatakan Allahumma syhad. Nah itu dimaknani, berarti Allah itu di mana? Di atas. Terus gimana atas mana? Jawabnya tadi, tidak tahu Mas, pokoknya di sana. Jangan tanya, dulu para sahabat tidak ada yang tanya, hanya percaya saja sebenarnya. Makanya ada yang guyon, tapi menurut saya kok benar. Ya kira-kira kalau Allah itu berada di mana-mana, itu kira-kira Nabi tangannya gini enggak? Allah. Tapi cuma gini saja. Allahumma syhad. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi mengatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Anda itu kok tidak percaya sama saya, padahal saya ini dipercaya yang di langit. Jadi di sana itu. Tapi tanpa ada penjelasan bagaimana itu tadi tentang keberadaan Allah di situ. Inilah saya rasa, dan itu perbedaan di masyarakat tajam sekali. Jangan kalau mengikuti itu di YouTube itu ya, bahkan saling gontok-gontokan sepertinya. Tapi saya menerangkan di mana-mana yang mau mengikuti ini ya monggo silakan aja. Ya tidak bermaksud untuk menyesat-nyesatkan. Kenyataannya memang begitu. Dan para ulama yang salaf yang zaman dulu, zaman Nabi, tapi tidak pernah menjelaskan macam-macam. Ya sudah itu. Bagaimana tentang Allah tidak tahu. Maka saya beri perbandingan panjenengan tadi, termasuk juga masalah surga. Bagaimana gambarannya? Tidak ada gambaran lain kecuali yang diterangkan di Quran dan hadis. Ya. Kalau orang tanya panasnya berapa derajat, andai kata bawa air kan enak itu. Ya tidak begitu Mas, tidak tahu ya. As-su'alu bid'atun, pertanyaanmu itu barang yang baru. Zaman Nabi ayat itu sudah ada, tapi tidak satupun orang yang bertanya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu yang kemarin di-share di grup itu tentang dialognya Ustadz sama Pak Kiai, itu bukan Ustadz dan Kiai kelas bawah, kelas atas. Ya, bahkan bisa disebut nasional, internasional. Tapi pemahamannya sangat berbeda dengan ini. Endingnya bagaimana? Wallahu a'lam.
Tapi saya tidak sependapat dengan dialognya tadi. Ini mumpung saya ingat. Coba bayangkan Pak Kiai katanya Allah itu di arsy. Andai kata Pak Kiai menjawab, oh iya ada hadisnya, ada Qur'annya, selesai enggak Pak? Ya, tapi diuraikan sama Kiai. Arsy itu bukan alamatnya Allah. Allah itu tidak bertempat. Ini kan diuraikan. Ngerti maksudnya Pak? Itu alamat palsu itu. Bener Pak, coba lihat itu. Tanya lagi, Pak Kiai kalau Allah itu berada di arsy, lebih dahulu mana antara Allah dengan arsy? Ini sudah rasio, pakai akal. Tentang Allah tidak tahu. Kalau Allah itu turun sepertiga malam, ya, lalu arsy-nya apa? Kosong. Siapa yang menempati? Coba. Dalam sudut pandangan akidah tauhid, orang yang sudah yakin sama Allah, beriman, itu tidak seyogyanya begitu menurut saya. Ya sudah, serahkan saja, beriman aja kepada Allah. Tidak pakai diurai menurut akal. Yang dipakai tadi adalah akal. Makanya tadi saya sebutkan dalam kitab yang berbeda, i'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Anda diberi rahmat sama Allah. Sesungguhnya wajib bagi kalian untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama adalah pakai ilmu. Ilmu tentang apa? Mengetahui tentang Allah. Yang mengetahui tentang Allah itu salah satunya begini ini. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengerti tentang Nabi. Yang ketiga wa ma'rifatu dinil islami, dan mengerti tentang agama Islam. Mengerti itu semuanya pakai apa? Dalil. Maka orang yang pendeta tadi mengatakan begitu, oleh Nabi malah didalili. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya begini, tidak mengagungkan Allah dengan keagungan yang semestinya itu. Karena persepsinya pendeta, seberapa besar apanya? Jari-jarinya Allah. Apa yang mungkin? Nah, orang yang punya pikiran itu laisa bita'zimillahi, tidak mengagungkan Allah. Lalu gimana mengagungkan Allah? Menurut pendapat saya, yang mengikuti Sayyidina Umar tadi, juga mengikuti apa yang disebut dengan Imam Malik tadi. Itu tidak ada yang tahu, majhul, tidak diketahui. Ya, jadi jenengan titeni, jawabannya Imam Malik tadi ada 4. Yang pertama adalah al-istiwa maklum, bahwa sesungguhnya istiwa bersemayam itu sudah dimengerti. Wal kaif, caranya bagaimana, majhulun, tidak diketahui. Yang ketiga al-imanu bihi wajibun, iman bahwa Allah bersemayam di arsy hukumnya wajib, ya. Kemudian yang keempat as-su'alu bid'atun, pertanyaanmu itu apa? Bid'ah baru. Zaman sahabat tidak ada, ya sudah percaya saja. Nah, bapak-bapak, kalau jenengan bisa mengikuti perkembangan, kenapa pakai ada? Itu bukan berada di arsy, tapi itu menguasai. Bukan istawa, tapi istaula. Itu 200 tahun setelah Rasulullah sudah wafat, muncul pikiran kayak begitu. Pendekatannya pakai akal, bukan pakai teks, pakai lafal, tidak. Nah, begitu. Kemudian berikutnya wal jibala wasyajara ala isba tsumma yahuzuhunna fayaqulu anal malik anallahu. Monggo. Yang gunung-gunung dan pohon-pohon di atas 1 jari. Terus kemudian digoncangkannya dan dia pun berfirman, akulah penguasa, ya. Akulah Allah. Cerita ini benar karena Al-Bukhari yang menulis dan Muslim yang menulis bahwa ada pendeta yang bermaksud menghina tadi, tapi oleh Nabi dibenarkan. Tapi dibenarkan bukan seperti persepsinya dia, tapi dibenarkan bahwa iya, tapi bukan seperti pikiranmu itu. Bagaimana? Ya penjelasannya insya Allah seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian hadis berikutnya ya ja'alu samawati ala isba wal ma'athara ala isba wa sa'irul khalqi ala isba. Monggo. Meletakkan semua langit di atas 1 jari, air serta tanah di atas 1 jari, dan seluruh makhluk di atas 1 jari. Ya.
Jadi Allah menjadikan yaj'alus samawati, langit-langit ala isba, di atas satu jari, wal ma'a wathara ala isba, dan air dan juga tanah di atas satu jari, wasairul khalqi ala isba, dan seluruh makhluk di atas satu jari. Jadi kekuasaannya Allah. Nah begini Pak, ada tambahan. Kita beriman kepada Allah itu menyangkut berapa aspek, berapa hal. Sudah sering kali tak sebutkan. Satu, kita itu al-imanu biwujudillah, yang ada kaitannya dengan ini. Iman tentang wujudnya Allah itu ada. Saya tanya dengan sebelum saya tapi saya tidak bermaksud menyamakan antara apa yang akan saya tanyakan ini dengan Allah. Saya tanya, listrik itu ada nggak Pak? Ada. Mana? Lah ya, listrik itu ada nggak? Ini dunia Pak ya, mohon maaf. Ada nggak listrik? Ada. Terus Anda kata orang itu ditanya, ini Mas listrik Mas? Ya bukankah itu bukan listrik, itu kabel itu. Lah itu lampu. Bisa dilihat listriknya Pak? Enggak. Lah kalau ada orang nggak percaya, ikut strum, ikut muten. Di dunia saja ada benda dan barang yang disebut barangnya ada dan berpengaruh, tapi nggak bisa dilihat. Ya, tapi ada. Kalau dijawab, lah itu Pak, itu kabel, duduk listrik, itu lampu. Sing tak tanyakan listriknya mana? Wah ada Pak, ini nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Ya, makanya kalau ada ngotot kayak begitu kan, itu tadi muten itu kabel itu. Jadi keimanan panjenengan tentang Allah itu menyangkut 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi. Iman wujudnya Allah itu ada, tapi tidak boleh berimajinasi. Punya pikiran tentang Allah itu begini, tidak. Termasuk yang saya sebutkan tadi, ini mengulangi, Allah berada di arsy, punya kursi, punya tangan, punya wajah, punya ini dan sebagainya. Nah inilah pemahaman yang dikembalikan pada yang awal, zaman sahabat dan pada Nabi. Yang kedua, keimanan kita kepada Allah itu menyangkut al-imanu birububiyyatillahi. Pengaruhnya Allah. Apa pengaruhnya Allah? Menciptakan, mengadakan, mengatur. Kalau ada benda dijatuhkan dari atas jatuh ke bawah, itu yang ngatur itu Allah. Kalau ada kates sekian bulan kemudian itu ada buahnya, asalnya hijau lama-lama jadi kuning dan merah. Itu yang proses itu Allah, hukumnya Allah. Itu namanya rububiyah. Jadi keesaan Allah dalam ketunggalan Allah dalam apa? Dalam proses penciptaan yang tidak bisa disamai oleh siapa? Manusia. Yang ketiga, al-imanu ya biuluhiyatillahi. Iman tentang uluhiyahnya Allah, bahwa Allah itulah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Bukan benda, bukan barang, bukan siapa-siapa. Kemudian yang terakhir tadi saya sebutkan bahwa seperti yang saya sebutkan tadi, al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Yaitu iman terhadap sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang baik. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar. Ya silakan dipercaya. Karena itu Allah yang menyebutkan dalam Quran dan Nabi yang menyebutkan dalam hadis. Kalau Allah itu menyatakan punya ini, punya itu, ya sudah. Terus bagaimana realisasinya? Seperti yang disebutkan dalam penjelasannya itu tadi. Wallahu a'lam. Ya. Saya rasa itu Pak yang berkaitan dengan bab yang terakhir. Yang lain-lain sama dengan itu tadi, yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Ya, saya rasa itu ya. Mudah-mudahan bulan depan itu enaknya balik ke bab pertama atau ganti kitab ya. Tadi sudah diumumkan ganti kitab, sudah dibelikan. Ganti kitab aja ya. Jadi ada 46 judul dan mohon maaf kitab ini tajam, lebih tajam bahasanya daripada ini. Di bagian awal itu jenengan diajak berpikir tentang kelompok umat Islam.
Ya, wa inna hadhil millah sataftariqu ala 73. Umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Tintani wa sab'una finnar, yang 72 itu di neraka, wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Jangan tidak usah mikir yang 72 itu siapa Ustaz, jangan. Ya. Tugas kita bukan itu. Tapi tugas kita menselaraskan, menyesuaikan yang satu golongan. Yang disebut oleh Nabi cuma satu, yang satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti jejak saya dan jejaknya para sahabat. Kenapa para sahabat? Karena sahabat orang pertama kali menerima agama dari Nabi. Termasuk pemikiran kayak begini ini tadi adalah pemikirannya Nabi kepada para sahabat. Tidak pernah ada istawa itu maknanya menguasai istawa, tidak. Ya sudah bersemayam. Ya. Nah, terus diterjemahkan sama Imam Malik majhul, tidak diketahui tadi. Nah, itu nanti bahasan pertama itu kita membahas mengenai itu tadi. Jadi umat itu pecah menjadi 73 golongan, yang 72 di neraka, yang satu di surga. Ya. Berarti banyak yang mana itu? Belum tentu. Ya, lah kalau yang mengikuti Nabi itu jauh lebih banyak, nah itu kan bisa. Karena ada penjelasannya nanti. Dengan penjelasan ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti saya dan para sahabat. Nah, kitab itu tidak semua orang bisa menerima pendapatnya yang ada di dalam kitab, walaupun pakai dalil Quran hadis. Tapi karakter orang mencari ilmu tidak begitu. Kata Al-Quran, yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana, mendengar-dengarkan kemana-mana lalu mengikuti yang paling baik. Lah yang baik-baik itu kalau agama tidak ada lain dan tidak bukan adalah pakai apa? Dalil. Wallahu a'lam. Nanti kita bahas itu ya. Mudah-mudahan panjenengan dan saya, kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.